Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Saung, kembali lagi di channel kesayangan kita, Saung Film. Anu menang beas teh? Benak kartos mah setalen. Kumaha ari nu Bapak Abdi? Ayo pucit, juragan. Naon mah? Selamat deh di jalannya. Barudak. Mana salahnya eta Kak? Coba tanya budakna, nya. Sugandaekeun dititah gawe di dinya. Mereka adalah konten kreator dari mana Kang? Suatu ketika project yang berasal dari mana? Dari Bandung. Jauh ya. Sayang. Kenapa sih mereka bisa terinspirasi dari ceritanya Kiai Balap? Karena kita tuh mobil besar nih, kan pembuat konten, jadi konten lah kan. Oh, Kayak balap ini terbentuknya karena kritisme keterbatasan juga waktu Keterbatasan. itu. Kalau kebetulan ya, mereka juga guru di SMA waktu lucu-lucunya nggak jabrik. Mimin foto sorban di balap, terus adem-ademnya juga emang cocok gitu. Kayak ada yang sampai jual cincin tunai. Ya, saya juga pribadi jual motor. Ya kan di dongeng itu Pratamitaskan menurut bunga desa. Ya kan terbentuk 2019 sih untuk suatu ketikanya mah. Karena kebetulan saya juga dari instansi organisasi seni peran itu dari tahun 2010 Kang Liga juga punya sanggar seni peran. Udah lama banget, cuman kalau film jadi gabungan dari para seniman berarti ya. Seniman berarti. Kela. Ah eta aya di mana? Eta naon eta? ulah ieu mah Eta mah nu kami deuleu. lain cep haji imah mah bisa mawakeuna ieu mah kodamna mah kuateun. Ah, si napa. Ulah kumaha kuateun usaha. Untuk ini sendiri apa dalam memerankan karakter kan Kang Lingga berperan sebagai Haji Hasan gitunya. Kang Eka sendiri sebagai Jawara gitunya. Nah, dari memerankan eta teh nya karakter eta teh aya tuh sih hikmah gitu. Maksudnya contohnya Kang Eka jadi Jawara. Jadi aya tuh sih hikmahna bagi diri sendiri gitu loh. Memerankan Karman. karakter eta teh gitu, seorang Karman gitu. Mbak mangge. Heula. Sultan heula. Hah? Sok sultan. Oh iya, jadi itu Oh, atuh. iya. Itu atuh. Sultan heula. Iyalah. Ya kalau untuk hikmah dari peran yang kita mainkan baik di teater ataupun di film itu pasti selalu ada. Peran untuk saya sendiri sebagai Haji Hasan itu jelas bahwa sosok Haji Hasan ini dia membawa pesan baik kepada penonton maupun kepada saya sendiri untuk menjadi seorang yang berkecukupan bahkan lebih yaitu secara ekonomi gitu ya. Itu tidak boleh sombong. Haji Hasan di sini kan selalu dia menampilkan sebuah trademark ketika bertemu dengan siapapun teu paduli saha eta kudu cium tangan. Ya, benar. Bener. Kudu cium tangan. Karman ge sakitu Jawara anun Ah, ya. anu, aja mah. Tapi kadang sok protes wae Pak. Aing mah kudu anun wae, bosen berenang gitu. Tapi ya itulah karakter Haji Hasan. Ketika dia memiliki segalanya, segala aya cek paribasana, bro di juru bro dipantau ngalah di tengah imah, buncir lit loba duit kan. Kabeh jelema sarua kudu anun. Teu saha. Tapi angger hiji ku pamajikan mah sieun.
pemajikan mah eleh. Susis. Oke, ternyata aja asalnya. Susis. Ya artinya hikmah yang bisa saya dapatkan dari peran itu adalah ya ketika kita menjadi seorang yang berkecukupan atau diberikan amanah oleh Allah, memiliki segalanya gitu ya, jangan menjadi orang yang sombong lah gitu. Karena terbukti dari tokoh Haji Hasan sendiri ketika dia tingkah atau tindakannya diliputi dengan kesombongan ketika menghadapi seorang si Ahmad. Nah, itu dia jadi gelap mata, dia nggak tahu si Ahmad ini siapa sebenarnya. Nah, itu yang bahayanya di situ, orang yang sombong itu menjadi gelap mata. Gelap mata. Karena cuman melihat dari Casingnya casingnya saja. Dari luar. Si Ahmad naon sih, tukang macul, Ya, bubur, hidung. oh jong hidung, buburuh nage di urang gitu kan. Tapi anak berem. Papeana berem deh, sia teh berem gitu nya. Nah, akhirnya dengan gelap mata seperti itu jadi dipertahankan Ratna Mintarsih jangan sampai berjodoh dengan si Ahmad gitu. Tapi ketika dia menghadapi benturannya dari anaknya sendiri ternyata gitu. Ratna Mintarsih nak kekeh gitu kan. Itu bisa dihalang-halang rek di kumaha-kumaha ge kekeh wae gitu, dengan istiqomahnya terusnya manteng kaki Ahmad gitu. Ya bagi Haji Hasan itu sebuah pukulan yang berat ketika anak yang satu-satunya yang paling dia sayangi malah ngelawan. Padahal juragan iyo geus datang nyami Saudagar mana Saudagar. di mana geus kabeh geus ditolak gitu nya. Eueuh nu ditarima ku si Ratna Mintarsih teh. Gitu. termasuk Kang Naib. Termasuk Naib eta. Naib. Padahal Haji Hasan geus cocok Geus jeung si cocok Naib ya. teh, gitu nya. Sahatean. Sahate. Tapi ketika anaknya berontak, tidak mau kekeh, ya itu merupakan sebuah pukulan bagi Haji Hasan. Tapi pada dasarnya memang itu sebuah yang emang normal Kang ya. Betul. Sangat Dari normal. seorang orang Orang tua, tua. untuk memproteksi anaknya bisin kasieun teh ya meureun. Kasienan. Padahal Padahal anu dipikasieun aja can kejadian. yang bener. Gitu. Karena kasieun Ya, doang ya. Cek teori Mang Karman teh mah ulah waka mikiran poe isukan da isukan ge can datang. Iya. Ulah waka dipikiran ayeuna gitu kan. Da isukan ge can datang. Lakonan Nah, mah ya. Lakonan we lah nu aya, tapi lain hartina orang kudu berleha-leha, santai-santai saja bukan. Berkarya tetap terus berjalan. Nah, hikmah dari peran Haji Hasan itu dia diantaranya itu. Jangan kita menjadi gelap mata hanya karena sesuatu yang kita punya. Hanya kita tidak bisa melihat sesungguhnya siapa seseorang itu. Ya artinya ulah ningali ka jelema teh ulah ningali luar unggul, ulah ningali casing unggul. Betul. Ya gitu. Jadi ya tingalilah tingkah lakuna, hatena kumaha gitu. Dari kan kita bisa melihat karakter seseorang dari apa yang diucapkannya dengan yang dilakukannya sesuai itu. Iya, betul. Lamun teu sesuainya berarti ada sesuatu tuh, Iya. ada apa-apanya. Itu hikmahnya Ya, jadi jangan sombong lah ya, tong Jangan gelap mata. tong gelap mata. Untuk Kang Eka sendiri jadi jawara kumaha Kang? Sebenarnya kalau kita kritis ke belakang lagi ya, untuk di film Ki Ahmad siapa yang bisa disalahkan? Siapa yang bisa disalahkan? Pertanyaan rada mengecoh ya sebenarnya. Rada mengecoh. Siapa yang dipersalahkan? Jadi kita semua tuh dilema Kang, mau nyalahin Ratna. Fuck man. kalem tong ricu. Aing jawara kok segitu orang itu. Jawara. Gila. Saya di dekat Aslina. Eta asli. Oh iya aslina yuk. Aslina Gusti. Bentar diasupin. Diasupin. Cap-cap jawara. Sangka seorang jawara. Leku cak orang itu saudara-saudara. Ya jadi dilema semua so. Dilema. Mau nyalahin Ki Ahmad, mau bisa lah. Karena emang pada dasarnya dia mencari seorang wanita anu bisa nuntun dunia akhirat kan udah cocok gitu si Ratna. Tapi dengan prosesnya gitu. Mau nyalahin Haji Hasan, sapati-pati kolot mau amikeun budak awewe, komonya awewe mah nya kasagawaya lalaki. Rek nyalahkeun si Karman, geus puguh budak anu diurus ti leuletik gitu. Bener. Jadi nggak asa ke anak kasih neng teh gitu. Da geus pancen ti dunungan jagaan anak aing gitu. Jadi si Karman teh ngarasakeun sebagai kolot sorangan. Nah, gitu makanya
eurek ajengan eurek saha cek kasarna teu bisa sagawayah nu bisa menangkeun ratna gitu urang ditanggung jawabanna ku Haji Hasan cek si Karman dek nyalahkeun ayeuna Neng Ratna dan geus puguh tujuanna ka Ki Ahmad bisa nyalametkeun dunia akhirat paribasana lain ku beungharna unggul Bapak tapi hayang bisa nuntun ku agamana oge gitu. Da emang jodoh jeung pati mah Nah, sami sarengnya. iya. Pati bagian silat. Makanya nu salahna si kecap. Nah, jadi si kecap itu salahnya. Teu ceurik can komplit film. Iya, Oh, betul, bener. betul, betul. Ku leweh-leweh teh jelema ih. Kecap. Nah, itulah untuk film itu sebenarnya bisa dikritisi bahwa kita semua dilema gitu. Itu retorika sebenarnya. namanya. Nah, untuk Karman sendiri waktu itu kita casting dulu, Kang. Casting. Karman tuh muncul ke episode 8-9an kalau nggak salah. Casting ada yang gondrong, keker, kumis. Tapi emang dari cerita asli nama nu dibawakeun ku almarhum Kyai Balap cenah mah si Karman mah awakna Keker, keker. keker, Betul, betul, gondrong. betul. Hidung, Jambul badak. Betul. kampung badak. Ada. Cuman dialog nggak aman. Oh. Jadi uga-uga gitu. Sedangkan jam tayang kan Iya. kejar tayang. Benar, ya. betul, betul. Terus ada yang dialog aman, orangnya lebih kecil dari Ki Ahmad. Kan PPD kerennya tuh pantas. Benar, benar. Makanya mau nggak mau ini saya harus turun gitu. Meskipun tidak sengaja bahwa saya tuh ngebentuk Karman yang ada di dongeng dimatikan di sana di film ini gitu. Itu kan tidak sengaja kan. Dimatikan tuh jadi ketika ada sebuah PH atau misalkan organisasi film lain ngebuat si Karman tidak akan serasa si Karman suatu Iya, ketika betul, gitu. betul, betul. Iya, betul. Nah gitu ngematikan maksudnya ngematikan teh berarti stuck di sana gitu. Iya. Haji Hasan di sana gitu, Karman di sana. Tapi kalau misalkan ditelaah lagi ya mungkin harus terbentuk seperti itu karena ya memang pilihan gitu kita kayak gitu. Dengan proses sebegitu panjangnya akhirnya pada ujungnya harus di kita di suatu ketika ya mungkin kita yang harus Turun langsung. gitu Tapi ngegarap kan si Karman. Harita ge kan dalam akang untuk memutuskan oke saya yang sendiri yang terjun menjadi si Karman. Kan akang ge gaduh tanggung jawab nu lain. Kumaha Iya. Kang? Harita teh menjabat sebagai naon tah Harita teh? Sutradara. Nah, sutradara. Nah, sebelum ke dunia YouTuber saya juga emang penulis naskah, Naskah. sutradara juga. Makanya ya ekstra lah untuk di film ini. Ekstranya selain mengatur pemeranan, saya juga harus berperan langsung. Dan yang paling sulit sebenarnya bukan menjadi Karmannya sendiri. Karena itu bisa dilalui oleh proses gitu. Proses olah sukma, latihan, terus penjiwaan juga bisa melalui proses. Yang paling sulit itu adalah memanage dan menjaga psikis pemeran kita sendiri gitu. Karena kalau sutradara bukan hanya menulis cerita dan mengatur film, tapi harus tahu kondisi psikisnya gitu. Iya, betul. Nah itu yang jadi sulitnya itu sih, kondisi psikis. Misalkan kondisi psikis Ki Ahmadnya sekarang lagi nggak mood syuting, itu tugas sutradara untuk bisa ngebalikin moodnya untuk semangat lagi gitu. Itu sih yang paling sulit. Kalau hikmah mah banyak sekali, mungkin bukan dari Karmannya karena si Karman kan di sana muncul hanya sebagai antagonis dan komedi gitu. Iya. Itu hikmahnya mungkin bisa membuat orang tertawa. Kalau hikmah yang saya rasakan mah dari satu kemas film ini tuh banyak salah satunya ada satu anak yang pengen pesantren. Itu ngelihat dan bilang dengan mata kepala sendiri bahwa saya pengen berhenti sekolah negeri, pengen berangkat pesantren dan beli peci merah gitu. Itu Gara-gara ningali ieu nya. Serial Mupi Kyai Ahmad. Jadi iya nambahan Kangnya. Banyak dari netizen nya tadi ku akan disebutkan teh ya bahwa sosok si Karman itu di dongeng mah digambarkeun keker jangkung gede. Terus Ratna Mintarsih oge tulis kawan-kawan teh Iya. nabi lucu teh nuruban.
ketika kita berhadapan dengan media audio kan si pendongeng atau si pembawa cerita itu harus menggiring imajinasi atau daya hayal pendengar ya. kepada sosok atau kepada tokoh yang dia inginkan atau yang dia bawakan. Contoh, misalnya, iya ya seorang jawara kan bakal tepantes mun disebutkan jawara teh awakna pendek leutik kulit bodas tepantes Tepantes ya. sabab audio. Iya. Nah, ketika medianya audio itu ya harus digambarkan bahwa oh jelema gagah perkasa teh jangkung gede identik nah kadinya. Tapi ketika sudah memasuki audio video, media gambar, yaitu bukan hanya penggambaran fisik, tetapi karakter yang ditampilkan oleh si pemain, si aktor, bukan hanya gambaran fisik gitu. Jadi pesan yang disampaikan teh tidak harus melalui fisik bahwa oh dia seorang pendekar atau oh dia seorang jawara gitunya atau naon. Kan ku karakter oge gitunya, dengan memperlihatkan karakter, terus gaya bicara, kemudian tindakan, actingnya, blockingnya itu sudah menggambarkan seorang jawara. Iya. Nah, jadi kami ingin menyampaikan itu melalui film Ki Ahmad ini, bahwa ada sedikit edukasi kepada penonton juga bahwa tidak harus selalu menampilkan dengan bentuk fisiknya saja, tapi harus dikuasai juga karakternya, permainan karakternya, menjiwai karakter itu. Maka ketika Mang Eka memutuskan untuk saya sebagai Karman, ya saya sebagai seorang yang pernah terjun di dunia seni peran gitu, saya lihat ya bagaimana prosesnya Eka, bagaimana dia berjuang melalui proses untuk menghayati karakter itu teh sudah tidak diragukan gitu. Jadi dia masih bisa berakting sebagai seorang jawara, dan ternyata dugaan saya benar, itu tidak melenceng jauh gitu. Bener tak Eka jawara gitu. Betul. Kan tidak semua jawara dina nu aslina kan teu kabeh jawara jangkung gede Iya betul gitu kan. Tapi karena di media audio si pendongeng ya harus menggiring imajinasi pendengar bahwa jawara, bener jawara gitu. Begitupun dengan peran Ratna Mintasi. Iya. Akhirnya disambungkan dengan keterangan Mang Eka tadi, secantiknya wanita pada zaman itu. Iya, ulah disarwakeun jeung geulis zaman ayeuna tuh. Skincare. Jawabnya. Ya, Jawab. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang masih bingung atau ngerasa penasaran, kunaon sih Ratna Mintasi kok ieu kuduna si Chelsea Islan gitu ya. Terlalu tinggi. Tapi memang Hari memang keluar. Jadi memang ada alasan tertentu ya, bukan istilahnya asal sahabat jalur neangan pemain gitu, tapi emang ada alasan-alasan tertentu untuk inilah orangnya gitu sebagai pemeran Ratna Mintasi. Jadi terjawab sudah ya teman-teman yang punya unek-unek seperti itu. Maksud bukan di eta servisannya pasti. Ulah boroning di komen-komenan, rencangan nyali rage. Aing gagal sih. Apaleun ya. Kos kumaha-kumaha. Ya. Nah. Aju kieu Kang. Kan ngaranna kesan-kesan selama dari proses awal sampai akhir gitu ya. Kos kumaha kesan-kesan dalam proses syuting dari awal sampai akhir, sampai apakah aya nu geuleuh gitu anu kapanggih si Karman, geuleuh malah ngababuk gitu apa kumaha, terus nimu Haji Hasan gitu apa kumaha, aya nu keseleun apa aya nu bangga wae gitu. Kumaha kesan-kesan dari awal syuting sampai akhir
Kalau Karman sih pernah ada yang ngantem. Beneran tebak. Itu ibu-ibu Oh, ibu-ibu. pakai baskom. Eh, Sia cenah Kak Kiai. Tapi ya aku saya jawab deui, hiji-hiji na jelema nu bisa ngadegungkeun ajengan. Bener. Tapi eta emang tapi terangnya si ibu-ibu eta ge terang ya, cuman istilahna ekspresi doang ya. Masuk ke penjiwaan filmna si ibu itu. Oh iya. Berarti suatu ketika proyek telah berhasil membawa penonton ke alur etanya. Keluarga juga jadi Karman namanya. Enggak ada Eka lagi. Kan di rumah mah oh ada. jadi geus katelahnya. Siap Karman gitu. Oh. Kang Haji sendiri aya kesan-kesan gitu. Kesan-kesannya ya selama sampai sekarang ya, Hmm. ketika orang atau ketika fans ketemu itu ya, weh Pak Haji. Pak Haji, Pak Haji. Kieu meureun. ini langsung cium tangan wah, urang nu tadi teh hayang oge ya. Harunya piraku teh di ladangan. Yang geus kieu. Kesannya banyak silaturahim juga. Nah, jadi kita banyak setelah beres film juga banyak undangan-undangan gitu. Ada undangan dari reuni pesantren, terus undangan-undangan dari KP-KP gitu untuk memerankan teater kecil gitu. Sebagai film Ki Ahmad. Nah, kumaha rasana Kang setelah istilahna katakan emang bener-bener berhasilnya Berhasil. serial movie Kiai Ahmad gitu. Setelah berhasil menuntaskan serial movie Kiai Ahmad ini sampai 20 episode, eta kumaha rasana Kang jadi istilahna terkenal gitu ka celuk aun-aun lah pokoknya mah gitunya. Kumaha rasana Kang? Nu tadina cuma jalmi biasa gitu, nu teu emut-emut karena jadi terkenal, malah jadi terkenal. Jadi Kumaha? wawuhnya. Kumaha eta awal rasana eta jadi gitu. Bangga. Bangga. Terus juga takut. kurang kusi ya. Takutnya Sini getok deh. takut nggak bisa ngebawain Kang. Sih. Karena pernah juga kejadian di salah satu pesantren daerah Tasik. Guru-guru pesantrennya juga sampai ada yang cium tangan gitu, terus sampai meluk. Sedangkan kan kita juga pesantren di sana enggak gitu. Terus kenal juga di media, ngerasa takut gitu. Takutnya rasa sombong gitu. Kalau ada di hati kecil pun juga itu kan udah dosa berat gitu. Takutnya itu takut nggak bisa ngebawain. Bangganya saya ngerasa saya orang pilihan gitu, karena banyak waktu kita silaturahim ke rumah keluarga di Balap ada sampai 6 ya Kang. Televisi besar juga datang ke sana, televisi nasional ingin ngegarap. Keluarga juga mengiyakan, cuman gak jadi-jadi. Hanya suatu ketika yang berhasil gitu. Nah bangganya berarti ya kita pilihan gitu. Iya betul. Jodona mungkin ya. Jodona. Jodona eta kudu suatu ketika digarap. Terus kalau prinsip juga kita hidup harus eksis gitu. Biar mati juga kita tetap eksis. Ya. Hidup memang harus eksis. Jadi ketika kita udah meninggal nama kita tetap eksis. Tetap harum. Bentuknya apapun. Mau di karya, kebaikan. Ya, Haji. Ya bener ya, jadi segala nage amit pais nage sekarasanan lah nya di awal sampai akhirnya, manis pahit perjalanan dari episode pertama sampai episode 20. Nah lalu setelah selesai Kiai serial movie Kiai Ahmad aju project kaharep arek kumaha ya? Si suatu ketika proyeknya arek dibawa ke mana ya? Dijual. Jangan gantian beli motor. Suatu ketika jual. Tapi mun teu salah ayeuna keur ngagarap 2 serial movie oge nya. Ya. Naon eta Kang? Itu tukang bakul sama Karman de Jawara. Oh, ari tukang bakul mah masih sama dari Kayak Kiai Balapnya. Untuk tukang bakul kita berhentikan dulu karena salah satu pemeran utama harus kejar, kan dia sebagai atlet. Oh, atlet. Atlet panjat tebing, jadi menyelesaikan bidang atletnya dulu.
kalau misalkan KTJ itu ada Karman Dejawara, ada kaitannya sama Ki Ahmad sebenarnya. Ada kaitan. Kita tuh menggarap Karman Dejawara si Karman sebelum diangkat jadi pekerja haji. Pak Haji Hasan. Kumaha awalna Iya. merenya si Karman teh jadi pipilun jeung Haji Hasan. Makanya di KTJ kan ada Ratna Mentarsih kecil. Oh iya. Ya. Iya, Oh, si budak katanya. Ah. Oh gitu. Jadi nanti ada saciduh nyata saucap metu teh dibaliknya. Kasih doma tuh saya ucap. Saciduh metu saucap nyata haji nitipkeun si Eneng. Man, ieu si Eneng jagaan pae hirupna kumaneh. Makana sampai kitu-kitu teuing si Karman ka Ahmad karena boga pancen ti haji baheulana. Jadi kayak bakalan nyambung ya. Iya. Nyambung. Kiai Ahmad ya. Jadi teman-teman nu penasaran kos kumaha sih prosesna si Karman bisa jeung Haji Hasan, Ratna Mintar segede gede. Pokoknya saksikan terus, pokoknya pantengin terus suatu ketika project nuncan subscribe heula. Gratis iya nya subscribe mah teu bayar. Nah, mesin penasaran dipantengin terus. Tos berapa episode ayeuna Kang KTJ teh? 8. Tos 8 episode. Kita juga sedikit loading di episode 9 karena properti dan aktor yang jauh. Pemain kita ada dari Bogor, dari Sukabumi. Jadi dari berbagai antar kota antar provinsi kos beset akap Angkat angkatan. Terus juga dari latar tahun dan properti kita cukup makan biaya juga itu untuk episode 9 10. Makanya kita sedikit loading kan. Karman Jawara. Karman Dejawara. Aduh. Pesan moralnya di si Karman selain dia jadi sebagai penjaga anaknya Haji Hasan, itu lebih ke kritisme budaya lokal sebenarnya. Yang memang benar sedang terjadi saat ini ya. Iya. Sedang terjadi. Jadi kita ngerasa dijajah oleh bangsa sendiri. Jadi setelah kita dijajah oleh Belanda, belum selesai kita dijajah oleh bangsa Rungsak namaku bangsa sorangannya belum selesai penjajahan. lebih ke kritisi. Iya, tapi teh harapnya misi leungit. Keren nyulik. Tapi mudah-mudahan Areli. Terakhir Kang, pesan-pesan buat sahabat saung, sahabat suatu ketika proyek oge, yang sahabat-sahabat anu lain, subscriber lain, viewer lain, pesan-pesan nu bade disampaikan terakhir Kang, mangga kita yun, mangga. Pagi Pesan-pesannya adalah tetap menjadi manusia yang berkreasi atau berkarya. Tetap menjadi manusia yang berkarya. Tunjukkan kita bisa mengisi masa kemerdekaan ini dengan karya yang baik. Apapun itu karyanya, tetap berkarya. Produktif lah ya. Yes. Produktif. Berikan terbaik lah inti Berikan yang nama jeung terbaik. bangsanya. Ya. Daripada jadi budak orang nongkrong terbuguhnya. Betul. Dengan diasah dengan kreativitas seperti suatu ketika project ya. Seperti Saung film juga. So, Orangnya kreatif banget. amin. Amin. Lah kena tukang supaya bisa kos suatu ketika. Suatu ketika. Hah? Ulah. Didoakan mah supaya menjadi Saung film ini didoakan supaya menjadi sukses sebagai Saung film. Saung film. Jangan menjadi seperti orang lain. Oh gitu. Alright. Jadi diri sendiri Yes. lah ya, betul. Hatur nuhun. Itu Kang Eka hidup adalah udunan. balik deui ka udunan. Tapi bener sih. Tapi bener emang. Ya, terus berbuat baik pada siapapun. Karena kebaikan mah tidak bisa diukur dalam bentuk apapun, Kang. Betul. Tidak hanya kita tausiah sebenarnya Iya. mah. Berbuat baik mah. Karena dakwah juga tidak hanya tausiah. Ku senyum ge Nah, eta itu. berbuat Ya, baik. jangan pernah baru untuk berbuat baik lah. Dan buat teman-teman juga ini mah nyambungnya. Ki Ahmad itu tidak akan berhenti di suatu ketika. Kalaupun ada teman-teman tadi yang mengkritik atau misalkan memberi saran, siapapun bisa menggarap Ki Ahmad. Boleh ya. Boleh. Boleh. Asal ada izin dari keluarga dan mumpuni gitu untuk menggarap. Jadi mau ada Ki Ahmad
versi Saung Film atau misalkan Ki Ahmad versi komunitas Marmot Galing. Ayo woi, Marmot Galing. Jadi jangan berhenti di suatu ketika gitu. Ya teruslah, kata Kang Haji juga, kalau laporan seorang seniman ya karya. Betul. Itu gitu. Ya, kalau misalkan tidak berkarya berarti seniman itu tidak membuat laporan gitu, atau tidak bekerja sebagai senimannya gitu. Seniman seniwati. Seniman-seniwati. Tapi yang terpenting izin ya. Izin dari Izin guru. nomor satu Nyun kali ini. tanpa izin. Kalau kumaha ge kan cerit ayana Kiai Ahmad ya ku Kiai Balap gitu di Iya. bawah. Nanti aya almarhum ama Kiai Balap mah mal aya cerita Kiai Ahmad geureunya. Nah, itu. Aya mah aya ngan duka kadugikeun duka Nah, moal gitu. mungkin bisa jadi kayak gitu. Dan mengajak kembali untuk anak muda milenial juga, dulu kita punya sejarah karya yang luar biasa kan. Kalau misalkan tidak ada pengemasan secara milenial atau dalam bentuk film, mungkin dongeng atau karya beliau bisa terkikis gitu. Karena memang dulu mah media nage kasetnya. Kaset. Audio. 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 doang. Jeung rebak deh Makanya suatu ketika menggabungkan dengan film, dengan musik juga. Musik alhamdulillah itu rekan-rekan juga. dari rekan-rekan. Dari rekan-rekan juga. Jadi alhamdulillah penggarapan Kiai Ahmad itu asli Kabupaten Bandung Soreang waktu itu. Asli di Bandung Korea. Dari musik, dari pemeran, kameramen dan kru semua itu asli Kabupaten Bandung. Jadi emang niatnya pada saat itu emang harus karya kabupaten, karena potensi lokal tuh luar biasa Kang, cuman wadahnya yang tidak ada. Iya betul. Berpotensi tapi tidak ada wadah. Nah, Gitu. Mungkin itu juga suatu masukan ya buat Iya. pemerintah untuk mewadahi. bahkan ada salah satu baiknya ngomongkeun Baik. Baik, podcast ya. Mengpeng di dia. pandemi siapa. Saya tuh harus sewa gedung pertunjukan satu hari 35 juta Kang. Duit doang eta. Duit doang. Duit doang. Satu hari gedung pertunjukan, gedung teater lah, 35 juta. Sedangkan itu saya sendiri, saya pribadi ikut waktu itu bukan membangun kucuran dana, tapi cek kasar nama orang manggulan son Iya. ke gedung eta jadi gitu. Masana romak kene sasaungan gitu. Sampai sekarang sudah megah. Saya orang pribumi harus bayar 35 juta gitu. Jahatna non Kang. Kalau gitu. Kalau Parkir pun kita harus bayar. Eta pribumi wae kos kitu Iya. nya komo di orang luar. Emang ya eta mudah-mudahan lah eta mah jeung kahareupeuna bisa diatasinya. Amin. Ku pihak-pihak terkait. betul. Ketika kita ingin berkarya, kalau misalnya memang kita ada keterbatasan, misalnya dari alat, dari properti, dari apapun itu jangan menjadi halangan, jangan menjadi rintangan buat kita untuk nggak jadilah berkaryana gitunya. Udah orang teboga nanaon tidak punya alat, Kantun bumbuna kantor bumbuna hungkul terus kayak naon ya teh gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi sing inget bro, ayeuna teh zaman milenial gitunya, segala aya, segala nyampak di nu HP we ge aya gitu, segala aya. Para ge ngedit ge di nu HP aya aplikasina. Bener. Jadi apalagi ketika sekarang HP pun sudah ditunjang dengan kamera-kamera yang mumpuni. Jadi kenapa tidak kita memanfaatkan alat yang ada? Iya. Gitu. Alat yang ada. Mata lain hirup ulah ngungudag zaman, tapi kudu ngigelan zaman. Ngigelan zaman. Da zamanna ayeuna geus zaman HP, kamera ge bisa tinu HP. Ngedit bisa Ulah tinu HP. dipake selfie Ulah wae. dipake selfie wae. untuk boga HP ku seeng. Teguh saya. Jadi buat teman-teman tetap berkreasi. Tadi tehnya tetap berkreasi, jangan berhenti berkarya, berbuat hal-hal yang baik. Nah, satu lagi Kang nih, Mantap. kumaha pesan-pesan jeung pituah lah jeung Kang. Pituah Oh. kangge saung film. Saung film. Mohon. Ya.
Untuk teman-teman di Saung Film, jadi jangan berhenti di satu karya yang sudah mendapat penilaian orang dengan predikat bagus atau baik. Jangan berhenti di situ. Karena ketika kita berhenti dan menikmati pujian orang, di situ kita akan kembali ke nol lagi. Kita tidak punya apa-apa lagi. Artinya proses yang kita lalui kemarin-kemarin itu tidak ada artinya apa-apa lagi. Nol. Jadi jangan puas dengan karya yang sudah mendapatkan pujian orang. Biarkan itu pujian orang, itu mah pendapat mereka. Temannya suka-suka maranehanana gitu kan. Kita tidak berhak melarang, tidak berhak menyuruh juga. Yang penting kita tetap berkarya untuk Saung Film khususnya. Sok terus kembangkan, terus berjalan. Apalagi ini membawa nama daerah asalnya, membawa nama daerah asal. Saya yakin di sekitaran sini juga banyak potensi-potensi yang bisa diangkat melalui media yang disediakan oleh Saung Film. Jadi jangan berhenti berkarya. Jangan berhenti berkarya. Siap. Terus ya Kang, dari request ya request di teman-teman Saung. Hayang nyaho cenah acting kos kumaha si Karman aslina si Haji Hasan gitu. Kos kumaha sih cenah gitu. Sok atuh tunjukkeun praktekeun kos kumaha kagagahan Karman jeung kayan Acting jadi mayit. Atau acting jadi polisi tidur. Nah, eta Kang, aya propertina. Sok aya properti. Cenah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ada pedang Godzilla. Pedang Godzilla. Gimana Kang? Nah geuning aya di mana? Oh. Henteu. Eta naon eta? Punten aya peci nu abdi dina kantong. Ieu kantongna. Oh nih ya. Ameh rada jiga lah gitu, jiga Haji Hasan pan pecina bodas. Bae peci we unggul. Da ieu mah selalu dibawa. Wih bener. Ini aja para dipakai. Tah ieu teh dina pelok buah Kang, tapi di bolongan. Eta teh naon pelok buah naon? Tapi bisa jadi alat musik. Pelok biji buah, biji mangga. Oh, biji mangga. Ini karya Asep Nata, seniman Bandung. Ini promosi terus. Promosi. Mantap. Naon ngaranna Kang? Aing geus ngaranna jan. Pelok song. Pelok song. Pelok song. Kumaha Pak Ji? Sok mangga. Oke, eta naon eta? Nah, gede di mana? Itu sih teman orang. Kamera roll action gitu, sutradara. Mainkan. Kamera roll and action. Kela. Nah, eta aya di mana? Eta naon eta? Ulah ieu mah. Eta mah nu kami deuleu. Lain eta Pak Haji. Ieu mah moal bisa mawakeunna, ieu mah kodamna moal kuateun. Cik nempo. Ulah tuh moal kuateun ieu usaha ieu. Coba kade. Nempo heula nempo. Kan nu batu ali eta aing mah. Ieu dengekeun. Ieu mah arek hodam Godzilla, rek hodam bayawak, rek hodam buaya. Teu pantes aya di maneh. Ieu mah pantes lagi aya di kami. Tuh tingali. Tingali tuh. Kami mah jabageus haji 3 kali ke hajina ge. Pantes mun aya dibawa ka ondangan. Teh, ieu. Aduh eta Haji Hasan make naon? Ieu atuh. Gagah. Gara-gara si Ahmad make gawe di dieu atuh aing mah jadi batu ali aing jadi korban naon teh. Ieu mah nu kami. Tuh. Boga keneh hiji. Tah kadi. Ieu mah kodamna ge careuh. Careuh ompong. Bae kadi. Teu bisa. Ningali. Cuma kuateun Teh usaha eta geura ngaheureuyeuan kadunungan. Naon ieu tadi hodamna? Careuh teh. Caruh. Careuh ompong. Manya nu kieu hodam caruh. Wah, tuh tingali ngepas kieu teh. Di leungeun haji geus ieu mah cocok. Luar biasa. Emangnya Pegawai ini. emang geus teu diragukan emang lagi actingna Kang Eka jeung Kang Lingga mah. Ya terbuktinya teman terbukti emang lagi actingna Kang Lingga sareng Kang Eka mah geus emang tiada duana pokoknya namanya.
Oke, hatur nuhun Siap. Kang Lingga, Ya, Kang sami-sami. Eta, Hati di jalan. Di jalan. Terus tong bosen-bosennya ka Bogor deh. Wah, moal atuh komo disuguhan mah nya. Anteng ya. Anteng. Oke teman-teman, itulah keseruan perbincangan kita sama Kang Eka, Kang Lingga dari tim Suatu Ketika yang jauh-jauh udah datang dari Bandung nyempatin buat silaturahmi, buat ketemu tim Saung Film. Ya mudah-mudahan Suatu Ketika juga kedepannya makin sukses ya Kang ya, Amin, makin amin, maju dan doain juga mudah-mudahan Saung Film ke depan makin bisa berkarya buat bangsa dan negara pokoknya. Nah teman-teman, sampai di sini aja ya podcast kita malam ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk subscribe Suatu Ketika Project. Jangan lupa di komen, di like dan share pokoknya sebanyak-banyaknya karena konten-kontennya ini gila banget pokoknya namanya. Dan jangan lupa insya Allah ke depan kita mau collab ya Kang ya, insya Allah ya. Insyaallah. Mudah-mudahan kalau waktunya sempet ada ininya Ada apa halangan. nggak ada halangan, insya Allah kita insya Allah mau collab sama mereka, doain ya. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang. Maaf ya subtiti. Enggak.